Roh Tidak maksudnya hafal? apa? Ya maksudnya apa Enggak, tuh? Bapak kan Ya sebentar dulu. Pak Jerry Kristen atau Katolik? Protestan Kristen apa dong. Katolik? Kristen dong. Protestan. Bapak Iya. mengenal 9 buah roh atau tidak? Tidak. Tidak pernah diajarin. Waduh, ini saya ajarin Pak ya. Saya dulu pengajar guru sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu itu saya ngajarin. Nah, 9 buah roh saya mengerti gambar diri dan hati Bapak. Ya, hati Bapak itu adalah 9 buah roh. Apa saja? Anak-anak, yuk nyanyi yuk. Ayo Pak Guru, 9 buah roh ya. Iya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak nggak hafal, saya ulangi nih Pak ya. Itu Kasih, itu sukacita, dikit. hitung Pak. Iya, Coba Bapak betul. hitung ya. Kasih, sebentar Pak ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Oke, karena itu saya akan jelaskan kepada Bapak hari ini, detik ini, jam ini, saya akan memberitakan warta-warta kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus tidak disalib. Pak ya, terima kasih atas kesantunan Bapak. Saya doakan dulu Bapak, biar berkat kita semakin melimpah pada malam hari ini. Ya Allah, Khalik langit dan bumi Tuhan, segala puji, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada malam hari ini Tuhan, atas kasih setiamu, atas berkat-Mu yang melimpah ruah Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, sebagaimana kami mengampuni, memaafkan dosa-dosa orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, ada hamba-Mu yang masih menyembah manusia, yang masih menyembah Roh Kudus yang merupakan makhluk ciptaan-Mu Tuhan. Boleh kiranya Pak Jerry hadirnya di sini adalah untuk menerima kasih karunia berkat-Mu yang melimpah ruah Tuhan. Dan boleh kiranya Pak Jerry suatu saat dijamah Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Pak Jerry, sebab ada tertulis Pak Jerry, banyak pribadi yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Karena bukan Pak Jerry yang memilih Santo Yonatan, tetapi Santo Yonatan yang memilih Pak Jerry. Pak Jerry, perhatikan dan dengarkan baik-baik saudara. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Boleh kiranya Pak Jerry sekali lagi dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Yesus agamanya Islam, ada di dalam Lukas 6 nomor 40. Apa kata Yesus? Abal kolmi sihuslam, siapapun kata Yesus yang masuk Islam, limudo yih kemorehu, maka akan sama dengan Yesus, yaitu masuk surga. Sedangkan siapapun yang menyembah Roh Kudus, siapapun yang menyembah Yesus akan masuk ke dalam neraka jahanam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Pak Jerry, sekarang Bapak Jerry di rumah atau di mana, buka Bible-nya Pak. Kita sama-sama buka supaya satu pribadi yang diselamatkan Tuhan, maka satu keluarga, satu desa, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, dan satu bangsa ini menerima berkat kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan, yaitu Islam. Silakan Pak, buka Bible-nya, kita buka bersama-sama. Oh, nggak bawa? Aduh, ya, berarti ini masih di kantor. Memperkerjakan saya, tapi nggak apa-apa lah. Pak Jerry, saya mau bertanya. Pak Jerry, baik, dengarkan saya Pak Jerry. Pak Jerry, tapi ini nggak mengganggu pekerjaan Pak Jerry ya? Belum mengganggu. Belum. Kalau jam berapa Pak Jerry? Biar saya bisa. Kalau sudah mengganggu. Kalau Pak Jerry, maksudnya ada spare waktu berapa jam ini? Biar saya ngelihat waktunya gitu. 15 menit lah. Boleh kan? Aduh, 15 menit ya nggak cukup Pak Jerry. Bang. Kalau 15 menit nggak cukup Pak Jerry. Bang Nathan. Iya.
Bang Nathan ini sudah menguasai Bible juga ya. Ya, jangankan Bible, bahasa Bible saya kuasai, Pak. Ibrani, Yunani, bahasa Aramaik, bahasa Arab, saya kuasai semuanya, bisa baca saya. Nah, Pendeta nggak ada yang menguasai. Oke, saya ngomong nih. Begini loh, kan di umatnya. Ya sudah, langsung saja Pak, 15 menit. 15 menit. Tunggu. Gimana? Tunggu. Di kebanyakan umat Islam bilang bahwa Alkitab terlebih-lebih Injil, Matius, Markus, Lukas, karangannya Paulus, Roma, Korintus, banyak deh, Galatia, Kolose. Katanya kan dibilang sudah banyak palsu di dalamnya. Tapi kenapa Pak Nandar masih memakai juga Bible itu yang katanya palsu? Ya, baik. Rupanya Bapak tidak mengerti definisi palsu ya. Ya kan kalau maksudnya ada Ya. kepalsuan satu ayat pun di dalam sudah satu buku itu, saya tidak percaya lagi. Saya tidak mau. Siap. Baik. Gini Pak ya. Rupanya Bapak tidak memahami definisi palsu di dalam Islam. Jadi Alkitab Bible ini menurut kami, menurut Al-Quran, ya, itu tidak asli. Nah, Tidak asli. Saya contohkan nih dengan sebuah improvisasi. Ini di tangan saya ada Le Mineral. Saya bukan endorse ya, atau kena banned ya. Saya tutup aja. Saya nggak pernah lagi minum. ini sudah. Oh, sudah endorse ya. Oh, sudah endorse ya. Sudah. Intinya ada botol di sini. Saya sudah nggak minum lagi Aqua karena Aqua katanya pro Israel, makanya saya ganti dengan Le Mineral. Karena Le Mineral adalah tidak pro Israel. Baik, perhatikan ini. Botol ini Pak, botol ini saya lihat di sini 600 mili ya. Saya lihat 600 mili ini. 600 mili. Botol ini saya isi madu 300 mili. Asli dari Sumbawa, madu dari Sumbawa asli nih. Nah, kalau saya tanya sama Bapak dan Bapak menyaksikan kalau saya mengisi botol ini dengan madu, Pak, ini asli apa enggak Pak madu Pak? Bapak sendiri ya, kita ngambil sama-sama lah dari Sumbawa, cuma saya masukkan, Pak, ini asli apa enggak Pak? Botol ini yang ada madunya 300 mili asli apa enggak? Asli dong. Asli, kan Bapak lihat sendiri, kita ngambilnya bareng-bareng sama-sama ke Sumbawa. Nah, saya pikirannya bisnis cukong, ya kan? Ya. Ini kalau saya jual segini, kayaknya nggak dapat untung banyak nih, 300 mili. Wah, saya punya ide nih. Ya. Nah, gula dengan madu ini kan hampir mirip tuh, atau ada bahan kimia apapun lah. Nah, yang 300 milinya supaya menjadi 600 mili, saya tambahin gula aren dikocok, cok. Dah, udah nih, nyampur nih Pak. Sekarang saya tanya, Bapak kan sudah tahu nih, teman saya, sahabat saya. Botol 600 mili ini, yang tadinya 300 madu, saya tambahin 300 gula aren, saya kocok-kocok, tercampur semua. Ini masih asli madu atau tidak Pak? Asli madu atau ada campurannya? Madu asli tapi sudah dicampur dengan air dan begitulah Bible Bapak diyakini oleh kami. Di dalam Bible Bapak itu, karena sudah dicampur dengan tangan-tangan manusia, sudah palsu. Tapi kami sebagai umat Islam tidak memungkiri bahwa masih ada kebenaran di dalam botol ini, ada madunya. Sama, Bible sudah tidak asli. Bible ini sudah tidak asli, palsu. Ilustrasinya seperti yang tadi di botol itu, tapi masih ada sisa-sisa kebenaran. Mau saya tunjukkan sisa kebenarannya? Saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan sisa kebenaran firman Tuhan di dalam Bible Bapak. Saya tunjukkan ayat asli di dalam Bible, Pak. Ya. Nih saya tunjukkan bahasa Suryani, teman-teman. Ini saya buka di dalam bahasa Suryani. Para pendeta kan terjemahan semua ya. Kalau saya Ibrani, ini Yunani, saya bisa nih. Saya contohkan ya, Markus 12. Ini ayat asli, Pak. Markus 12 nomor ke-29. Ini ayat asli. Oke, ini ayat asli. Saya buka juga di dalam Hebrew, coba. Sebentar ya, Pak ya.
Saya nggak tahu membaca Hebrew. Ini Matius. Sebentar Pak ya, saya mah harus pamer dong Pak. Ini saya belajar pakai uang Pak. Jadi harus dipamerkan Pak. Hebrew, saya tunjukkan ayat asli nih. Hebrew New Testament online. Nah, ini ininya. Ya, Markus 12. Ya, ini Hebrew New Testament Markus 12 dalam bahasa Ibraninya Yudbet nomor 29. Ya, saya nggak mau bohong Pak. Yudbet 29. Nah ini Pak, saya bacakan dulu yang bahasa Ibrani ya. Baca deh. Sebentar, ini ayat asli Pak. Kalau Bapak mau tahu ayat asli ya ini. Oke ya, ini saya bacakan. Payaan Yesua Harisona Halo Hisema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Apa kata Yesus? Dengarkanlah. Malah kepencet. Dengarkanlah. Sebentar. Ini ya ayatnya ya teman-teman ya. Yang ini nih. Payaan Yesua Harisona Halo Hisema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarkanlah hai orang Israel, dengarkanlah hai orang Israel, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Ini ayat asli. Nah, sekarang saya tunjukkan dalam bahasa ini, bahasa Yunani. Ya, ini Yunani nih, Markus 12 nomor ke-29. Ape kriteho Yesus hoti prote estin aqueo Israel kurios hoteos hemon kurios es estin. Ini bahasa Yunani. Tadi bahasa Ibrani, sekarang bahasa Suryani atau New atau Pesita Teks ya. Sekarang saya buka Markus 12. Markus 12, mohon maaf kalau goyang-goyang ya, ini saya pegang sama tangan soalnya. Nah, ini Markus 12 ayat ke-29. Saya baca ya. Omar leh Yesu kademoy men kulhun pukdone sema Israel moryo alohan moryo hazu. Ini sama. Apa kata Yesus? Inilah hukum yang terutama itu. Ya, yaitu pukdone sema Israel moryo alohan, ya Allah. Ya, moryo hazu. Nah, pendeta terjemahan semua, makanya nggak ada yang berani sama saya. Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca, Suryani bisa baca. Kalau Al-Quran ya jangan bilang kalau Al-Quran, saya hafal kalau Quran. Makanya para pendeta Esra Soru saja lawan saya, ampun. Waduh, saya Santo Yonatan ini. Baik, mau nggak saya tunjukkan kalau Yesus tidak disalib menurut Bible Anda, Pak Jerry? Mau apa tidak? Saya tunjukkan ya, langsung ya. Kalau misalnya Anda sudah mulai kerja, saya akan tunjukkan kalau Yesus tidak disalib. Boleh. Ya. Tapi kalau ada yang saya tidak setuju, saya sanggah ya. Gimana? Ya, boleh. Boleh, nama juga diskusi, Pak. Ya boleh lah. Saya tunjukkan kalau Yesus tidak disalib, ya. Kita buka sebentar. Kita buka Yohanes, Pak. Yohanes 14. Bukan Yohanes 14, sorry. Yohanes 18. Nomor ke-1. Nah, Bapak lihat ini ya. Bentar ya, layar saya ini berminyak kayaknya. Apa belakangnya kameranya. Saya oles dulu ya. Nah, baru terang nih. Oke. Bapak perhatikan ini. Ini perikopnya ditangkap ya. Saya baca nih. Setelah Yesus mengatakan hal-hal ini, dia pergi bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron, tempat terdapatnya sebuah taman. Dan Yesus masuk ke dalam bersama murid-muridnya. Ayat ke-1. Kita lihat ayat keduanya. Sebentar ya, coba saya tampilkan begini enak kayaknya. Nah, begini lebih enak ya. Nah, benar gini aja. Nomor kedua.
Yudas, salah seorang murid yang mengkhianati Yesus, juga mengetahui tempat itu karena Yesus sering berkumpul bersama murid-muridnya. 3. Ya, 3. Ini AYT, ini LAI. Saya baca yang LAI dulu. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Kalau penjaga-penjaga bait Allah ini seorang rabi, ya, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Oke. 4. Yesus yang mengetahui semua hal yang akan terjadi kepadanya, maju ke depan dan bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" 5. Mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Yesus." Yudas yang mengkhianati dia berdiri bersama mereka. Oke, 6. Ketika Yesus berkata, "Akulah Yesus," orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak. Nih, saya buktikan kalau Yesus tidak disalib menurut Bible Bapak. Yohanes pasal 18, jumlah ayatnya adalah 40 ayat. Bapak nanti baca dari ayat pertama sampai ayat ke-40, kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Setelah ayat ke-5 dan setelah ayat ke-6, Yudas tidak pernah diceritakan lagi di dalam Yohanes pasal 18, dari ayat 1, dari ayat ke-6 sampai ayat 40, tidak pernah diceritakan lagi. Nah, yang menjadi persoalan dan permasalahan, nanti Anda baca dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Yudas itu di ayat ketiga membawa satu kompi tentara Romawi. Nanti Bapak cek di Google, satu kompi tentara Romawi itu berapa orang? Minimal 10 orang, Pak. Kemudian yang dibawa oleh Yudas adalah rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah. Minimal 5 orang, 10 tambah 5, 15 orang. Kemudian yang ketiga yang dibawa oleh Yudas adalah orang-orang Farisi lengkap dengan AK-47-nya. Lengkap dengan penerangan, lengkap dengan semuanya. Tentara Romawi juga lengkap. Tetapi ada sebuah peristiwa yang mengejutkan pada saat itu. Di ayat ke-6-nya, ketika orang-orang Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi, Yesus kan mengatakan, "Siapa yang kau cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus, "Akulah Yesus dari Nazaret." Lalu, apa kata ayat itu? Lalu mereka mundur dan terjatuh. Pertanyaan saya buat Bapak, dari jawaban Bapak, saya akan menunjukkan bahwa Yesus tidak disalib. Pak, kenapa tentara Romawi, ini tentara terbaik loh, tentara Romawi itu loh, penguasa Roman Empire. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi yang lengkap dengan senjata dan penerangan, kenapa mereka terjatuh? Padahal Yesus nggak pakai senjata. Yesus hanya mengatakan, "Akulah Yesus dari Nazaret." Tiba-tiba mereka mundur dan terjatuh. Pertanyaan saya, kenapa mereka terjatuh? Coba Pak Jari jawab, kenapa mereka terjatuh? Dari jawaban ini saya akan sekakmak nanti Pak Jari. Saya belum bisa menjawab kenapa bisa terjatuh, karena saya tidak baca lengkap dia punya itu loh. Ya, Bapak baca lengkap pun, sebentar, Bapak baca lengkap sampai manapun Pak, tidak ada jawabannya kenapa mereka terjatuh, dan saya akan memberikan jawabannya. Rupanya Bapak Jari nggak ngerti ini, makanya saya langsung saja Pak. Kenapa mereka terjatuh? Kenapa mereka pingsan? Padahal mereka ini sekelompok, 3 kelompok orang. Tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan penjaga bait Allah. Ini kebalik nih, sebentar. Ini asumsi. Asumsi Enggak asumsi. Itu ada ayatnya. Mereka mundur dan terjatuh. Kenapa mereka mundur dan terjatuh? Kenapa, Pak? Karena Yesus dijaga oleh Allah. Di mana ayatnya? Jadi saya selama belajar teologi kekristenan, saya belajar ilmu hermeneutik. Bagaimana memahami dan memaknai ayat-ayat Bible. Salah satu metode untuk memahami ayat-ayat Bible yaitu dengan metode bil ma'thur.
Kalau di dalam Islam itu metode bil ma'thur. Apa itu metode bil ma'thur? Menafsirkan Bible dengan ayat Bible. Kenapa mereka terjatuh? Memang tidak ada jawabannya. Jawabannya hanya satu. Saya lihatkan jawabannya. Kenapa mereka terjatuh? Padahal mereka tentaranya lengkap ya. Pasukan khusus itu yang diperintahkan. Nah, saya tunjukkan kepada Bapak. Jawabannya di sini, Pak. Kenapa tentara Romawi terjatuh, rabi-rabi Yahudi terjatuh? Dibaca Matius 4 nomor ke-6. Nih Pak, saya bacakan kepada Bapak ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia, Bapak, Allah, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ini penjagaan Allah kepada Yesus. Jangankan ditampar, jangankan ditangkap, jangankan dibunuh. Teratuk batu saja akan diperintahkan malaikat untuk menjaga Yesus. Nah, nubuatan tentang penjagaan Yesus ini terdapat di mana? Di sini, Pak. Coba perhatikan. Matius pasal 4 nomor ke-6, sebagaimana juga Lukas 4 nomor 10 sampai 11, itu adalah nubuatan tentang Yesus. Dan saya sebagai orang Islam, ya atas nama pribadi, percaya bahwa Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini adalah untuk Yesus. Perhatikan nih. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bagaimana tentara Romawi bisa menangkap Yesus? Bagaimana rabi-rabi Yahudi bisa menangkap Yesus? Bagaimana orang-orang Farisi bisa menangkap Yesus? Sementara yang menjaga Yesus adalah para malaikat Allah. Ya, sebagaimana tertulis di dalam Matius 4 nomor ke-6, yang dimana ini menurut LAI sendiri adalah untuk Yesus di dalam Mazmur. Kita lihat, saya nggak mau sepotong-sepotong teman-teman ya. Kita lihat ayat sebelumnya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 untuk Yesus. Kita buktikan nih. 14-nya, perhatikan Pak ya. Anda boleh baca ini, Anda boleh baca ini. Esensinya sama. Sebab dia mengasihi aku, maka aku... Aduh, ada telepon tuh, Pak. Iya. Saya sudah matikan teleponnya. Oke, perhatikan ini, Pak. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya, Pak. Coba perhatikan ini. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Kan ada di dalam gospel ini. Sebagaimana sebuah nama yang telah engkau beritahukan kepada saya, kata Yesus. Ada enggak ayat itu? Ada Pak di dalam Bible. Coba teman-teman ya. Sebagaimana nama yang telah kau berikan kepadaku. Jadi Allah itu memberikan sebuah nama. Ini loh namaku, ini sebenarnya ini. Makanya di sini dikatakan. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Namanya Tuhan, yaitu Allah, disampaikan kepada Yesus, diberitahu sama Yesus. Ada ayatnya, sebentar, saya tunjukkan nih. Saya lupa ayat berapa itu. Nama yang engkau berikan kepadaku. Nah, itu ada tuh. Sebentar ya, saya cari di HP satunya. Lengkap saya. Saya bisa sangka sedikit, boleh? Boleh, silakan. Itu tadi yang Yonatan bacakan itu Mazmur. Itu kisahnya itu pada waktu zaman mana nih Mazmur nih? Ceritanya perikopnya kan tadi Nandar ambil sepotong-sepotong juga ayatnya. Ya kan? Ya, jadi saya tanya, ini kisah Mazmur yang tadi Yonatan baca itu kisah apa itu? Kisah Daud atau kisah apa? Tulisan itu Mazmur itu. Baik. Bisa dibuka. Baik, boleh saya tanggapi? Bisa dibuka. Baik, boleh bisa saya ya nanti saya buka dari ayat pertama. Oke. Kalau dari ayat pertama justru kalau saya buka dari ayat pertama itu Yesus banget loh. Makanya saya hari ini dan telah hari-hari yang lalu saya katakan I love you full Yesus Kristus, but I love you
Prophet Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam full more. Cielah, aku mencintai Yesus, tetapi aku cinta kepada Nabi Muhammad lebih full lagi. Cielah, baru dah keprok. Ya, sebentar dulu Pak, ini mau ditanggapi apa enggak? Si Bapak gimana? Oke. Ini saya tanggapi dulu Pak ya. Nah, siap. Saya tanggapi. Mazmur 91 adalah dari ayat pertama sampai ayat ke-16 untuk Yesus. Perikopnya adalah ini. Siapa? Kan pemazmur itu. Iya, oke ya, saya jelaskan dulu Pak. Baik, Bapak ini gimana? Mazmur itu adalah Sefer Tehillim, wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Itu namanya Sefer Tehillim. Atau nama lainnya adalah Mizmor Daud. Mizmor Daud itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Daud, yang mana banyak juga bercerita tentang nubuatan. Salah satunya adalah Mazmur 91 ayat ke-1 sampai 16 adalah untuk Yesus Kristus. Saya yakin 100% bahwa Mazmur 91 ayat 1 sampai ke-16 adalah untuk Yesus. Dan yang mengatakan, sebentar Pak, ini Bapak lagi dijelasin. Dan yang mengatakan untuk Yesus bukan saya Pak. Ingat, yang mengatakan itu untuk Yesus bukan saya, tetapi Babel itu sendiri. Makanya kita lihat nih. Teman-teman, kita lihat bersama-sama ya. Kita lihat Mazmur ya. Ya, dari awal ya. Oke, dari awal. Teman-teman perhatikan ini. Perikopnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ia bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita lihat nih teman-teman, siapa yang bermalam-malaman berdoa kepada Tuhan di dalam mengharapkan naungan dari maha kuasa. Siapa? Saya tunjukkan. Perikopnya dalam lindungan Allah. Ayatnya, dia yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Siapa dia? Ini saya tunjukkan. Ya, siapa yang bermalam-malaman berdoa, berharap. Ya, sebentar Pak, sabar Bapak. Si Bapak ini. Siap. Pak, perhatikan ini. Mana? Lukas 6:12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah, Pak. Ini sama dengan ini, Pak. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Makanya saya tidak pernah mengatakan kalau ini untuk Yesus kecuali ayat Bible itu sendiri. Makanya dibaca, Pak. Dibaca ayat ke... Ya sebentar, Pak. Si Bapak mah motong mulu, katanya mau dijelasin. Nanti kalau saya dipotong, saya lupa nanti penjelasannya sampai mana. Nih Pak, perhatikan. Yang mengatakan ini untuk Yesus bukan saya, tetapi Bible. Kita perhatikan ini. Ini ya ayat ke-11. Aduh, buih debu ini kemarin malam diborong nih. Buih debu. Habiskan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini masih perikop yang sama loh. Nah ini untuk siapa? Jelas loh. Mazmur 91, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 10 sampai 11. Ini untuk Yesus. Bukan Anda. Coba tunjukkan kalau bukan untuk Yesus. Saya tunjukkan satu ayat lagi ya. Nanti setelah satu ayat, sebentar Pak, satu ayat nih. Bapak perhatikan nih. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bapak tahu tidak? Sebentar ya. Bapak tahu atau tidak? Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, kemudian orang-orang Farisi itu nggak bisa melihat Yesus, nggak kenal Yesus? Karena apa? Karena Yesus hanya melihat nanti pembalasan terhadap mereka. Ini tercatat di mana? Ada Pak nubuatannya, lengkap dalam Mazmur itu Pak. Saya jelaskan nih dalam Mazmur 69. Bapak lihat nih, ini perikopnya untuk Yesus juga loh.
Coba perhatikan ini teman-teman ya. Ini untuk Yesus juga. Perhatikan ini. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah dan senantiasa. Makanya kenapa tentara Romawi jatuh? Karena pinggangnya goyah. Biarlah mata mereka menjadi gelap. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi sampai bertanya 4 kali, Pak? Yesus tanya nih, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Yesus apa bilang? Akulah Yesus dari Nazaret. Tapi diulangi lagi sampai 4 kali. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Kalau mereka tidak tertutup pandangannya, harusnya siapa yang kamu cari? Kamu, Yesus. Kamu sudah menghina bangsa Romawi, misalnya. Ini sampai 4 kali. Dan yang ketiga kali ketika Yesus mengatakan, akulah Yesus dari Nazaret, mereka mundur dan jatuh. Kenapa mereka mundur dan jatuh? Gelap, Pak. Mata mereka tertutup. Kenapa? Ada nubuatannya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ini nubuatannya. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Bukan hanya ini, Pak. Saya tunjukkan di dalam Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Amsal 21 nomor 18. Siapa yang mengkhianati Yesus? Bukan Nabi Muhammad, Yudas yang mengkhianati Yesus. Makanya, ini entry point-nya. Kenapa kisah Yudas hilang dari ayat kelima? Kenapa? Coba teman-teman, saya sambil berdiri nih. Kenapa kisah Yudas hilang di Yohanes 18 ayat kelima? Sampai kelima saja. Setelah peristiwa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, kemudian orang-orang Farisi terjatuh, Yudas tidak diceritakan lagi. Kenapa? Karena Yudaslah yang menggantikan Yesus. Sementara Allah membebaskan Yesus dari upaya makar tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi. Lalu Yesus pergi kemana? Saya tunjukkan. Kemana perginya Yesus? Nih. Saya tunjukkan. Jadi yang dihakimi, yang dibawa ke Hananias, ya, kepada pemerintahan Pontius Pilatus itu bukan Yesus, tapi Yudas. Saya tunjukkan nanti datanya kalau itu Yudas, ya. Tetapi sekarang kita identifikasi nih, kemana perginya Yesus. Kalau yang ditangkap itu adalah Yudas. Makanya kisah Yudas di dalam Yohanes 18 tidak diceritakan lagi. Saya tunjukkan. Kemana perginya Yesus. Nah, saya tunjukkan, Pak. Nih, ini teman-teman, Yesus itu diselamatkan dengan berubah rupa menjadi seorang pemuda. Di mana ayatnya? Di sini. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini Yesus, Pak. Sebagaimana saya mempelajari ilmu hermeneutik selama 16 tahun, kita lihat nih, di dalam memahami Bible ada metode bil ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat. Ya, ada premis mayor, ada premis minor. Premis mayornya, yang memakai sehelai kain lenan di dalam gospel itu hanya Yesus. Dan yang lari telanjang adalah Yesus. Nah, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Ini premis mayor dan premis minor. Nah, Nandar, di mana buktinya Yesus mampu berubah rupa? Nah, ini. Matius 17 nomor 2, lalu Yesus berubah rupa. Markus 9 nomor 2, lalu Yesus berubah rupa. Lukas 9:29, rupa wajahnya berubah. Ada lagi enggak ayatnya? Ada. Markus 16 nomor 12. Markus 16 nomor 12, Pak. Coba Anda lihat ini. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ini tema perikop tentang Yesus berubah rupa ini tidak pernah disampaikan di dalam mimbar-mimbar gereja. Kenapa tidak pernah?
karena akan mendukung pernyataan Quran. Apa kata Quran? Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuh Yesus, mereka tidak menyalib Yesus, yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Teman-teman, kalau ada orang yang diserupakan dengan sayanya nggak mungkin tetap dengan rupa saya. Misalnya ada si Ariel Peter Pan katakanlah berubah rupa jadi sayanya nggak mungkin tetap dengan rupa saya, karena ada Ariel yang sudah berubah rupa seperti saya akan berubah rupa jadi Andika, kangen band. Nah, begitulah. Makanya para pendeta tidak pernah kemudian menggembor-gemborkan bahwa salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Pertanyaannya, kenapa Yesus berubah rupa? Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Nah, saya tunjukkan sekarang terakhir, nanti Bapak tanggapi. Nandar, di mana buktinya kalau yang ditangkap oleh Hanas, yang ditonjok, yang diludahi itu adalah Yudas? Saya tunjukkan. Yohanes, masih dalam Yohanes. Yohanes pasal 18 ayat ke-23. Ini bukan Yesus, teman-teman. Jawab Yesus, ini Yudas sebenarnya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Ini bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk melawan. Yesus tidak pernah marah. Di mana dalilnya, Nandar? Baca Matius 5 nomor 39. Matius 5 nomor 39. Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Yesus nggak mempraktekkan di dalam Yohanes 18:23 ayat ini. Padahal ini ucapan Yesus. Kalau di dalam Islam orang ngomong tapi tidak mempraktekkan, maka berlaku Quran surat As-Saff ayat 3. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan apa yang tidak perbuat. Tetapi saya, kena Bennett, saya. Kenapa? Bentar, kena Bennett, ini ada report sebentar ya. Kenapa jangan di Bennett dong? Teman-teman, tap layar dong, tolong. Sebentar ya. Oke. Saya percaya kalau yang dilempari, yang ditonjok, yang diludahi itu bukanlah Yesus, tetapi Yudas. Makanya dia komplain, kalau aku salah tunjukkan kesalahanku, kalau aku benar mengapa engkau menampar aku. Dan sebagaimana di dalam Mazmur, kalau Yesus akan dilindungi, coba teman-teman perhatikan, ini masa ini Yesus? Coba perhatikan ini. Matius 26 nomor 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Matius 27:30. Mereka meludahinya, mengambil bulu itu dan memukul kepalanya. Ini bukan Yesus. Kenapa? Yesus jangankan diludahi, jangankan dipukul, jangankan ditinju. Matius 4 nomor 6. Teratuk batu. Tahu nggak teratuk batu itu apa? Tersandung. Bukan tersanjung ya, tersandung. Aduh. Nah, biasanya kita kalau lagi jalan kan ada tersandung tuh. Yeah. Ini Yesus diludahi, itu penghinaan. Yesus ditinju, Yesus dipukul, itu penghinaan. Dan ini nggak mungkin berlaku kepada Yesus. Nandar, emang ada di dalam Al-Quran para Rasul Ulul Azmi itu dilindungi oleh Allah? Ada. Dalilnya mana? Quran surat 37 ayat ke 181. Buka. Nandar buka dong. Nggak usah dibuka, saya hafal. Bagaimana bunyinya, Nandar? Wassalamun alal mursalin. Dan keselamatan bagi para Rasul Allah. Inilah Quran. Jelas kebenarannya. Wassalamun alal mursalin. Catat, Pak. Quran surat As-Saffat ayat ke 181. Dan keselamatan bagi para Rasul. Tanya Kiai, tanya Ustadz, bener nggak Nabi Isa itu adalah Rasul Ulul Azmi? Bener. Saya jamin itu. Jadi saya tanggapi ya. Makanya, boleh silahkan tanggapi. Pertama-tama saya mau katakan bahwa Nandar ini
berasumsi. Ya sudah ini. Saya Ya. Ya nggak apa-apa, silakan. Saya sudah pakai data dibilang asumsi juga nih Bapak nih. Ngawur si Bapak ini. yang Nandar hubung-hubungkan dengan membuat tentang di Mazmur itu perjalanan Daud di Mazmur. Dan yang Nandar Nandar katakan bahwa itu terambil juga di Lukas, bahwa coba, itu kan dia dalam pencobaan Yesus. Coba kau lompat dari bumbungan bait suci itu atau gedung, lompat, kau pasti ditatang oleh malaikat-malaikatmu. Tapi ingat Nandar, bahwa iblis lah yang mengambil itu ayat untuk mencoba Yesus, gitu loh. Baik. Jadi, Boleh saya tanggapi sudah? ya, dari tadi saya diam-diam, sekarang saya mau tanya. Ya maksudnya udah apa belum? Belum dong. Kalau udah saya tanggapi. Belum ya, belum, silakan. Ya, itu kan Silakan. ayat-ayat yang ini diambil oleh si iblis juga untuk mencoba Yesus. Tapi kan Yesus tidak lompat, karena dia bilang kan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Oke. ya kan? Nah, Ya, terus? dan yang satu ini, kalau tadi Mandar bilang Bible itu palsu, di mana aslinya? Ke situ. Nggak nyambung, Pak. Bahasanya tadi sudah saya jelaskan masalah botol itu. Tadi kan sudah saya improvisasikan, masa nggak paham? Tadi kan sudah paham. Bang, sabar dulu dong. Kita kan lagi Ya enggak, Bapak tadi sudah paham, sekarang pura-pura nggak paham. Kan tadi masalah asli dan palsu itu sudah saya improvisasikan dengan sebuah ilustrasi. Masa nggak paham? Masa saya ulangi? Silakan. Tapi menurut saya itu cuma asumsi. Ya, terserah Bapak, Pak. Kalau Bapak mengira saya asumsi, tetapi teman-teman Kristen, anak-anak muda Kristen yang berakal pasti akan memahami apa yang saya sampaikan. Nanti saya sanggah nih pernyataan Bapak. Udah, selesai apa belum? Belum. Dan Belum, silakan. Kalau memang Bible dikatakan Nandar bahwa termasuk banyak orang Islam ya mengatakan bahwa Bible itu sudah dipalsukan, tapi tidak. Jangan kepalsu, Pak. Jangan kepalsu, Pak. Kita fokus pembahasan Yesus tidak disalib. Nanti akan melebar kemana-mana. Fokus. Bukan cerita Bible. Enggak. Fokus bantah ucapan saya kalau Yesus tidak disalib. Dengan data-data yang saya berikan seabrek, Pak. Bukan hanya 1, 2, 3. Jelas saya membantah. Jangan bahasanya, jangan tunjukkan ayat asli. Itu bukan pembahasan bukan pembahasan Al-Quran atau Bible ayat palsu, bukan. Kita sedang membahas Yesus tidak disalib. Baik, sudah ya? Oke, saya tunjukkan. Kepercayaan saya. Udah, belum, silakan. Kepercayaan saya. Silakan. Bahwa Yesus memang disalib dari ketiga Injil yang sinoptis itu kan. Matius, Markus, Lukas mengatakan bahwa Yesus disalib. Ada beritanya, ada ceritanya di dalam. Oke lah, kalau Nandar nggak percaya, nggak ada masalah juga tuh. Tetapi Iya, biarkan yang di bawah yang menilai. nah kan kita nih Al-Quran vs Bible kan temanya kan. Ya jangan ke situ, Pak. Bapak kan tadi Bapak di awal berkata tentang penyaliban, membahas tentang penyaliban. Jangan ke situ, nanti lari keluar ke tema, Pak. Lari dari pembahasan. Kita buktikan dulu nih Yesus disalib atau tidak. Jangan kemana-mana. Bisa terima ini. Mohon Nanda bisa terima dengan segenap hati. Saya punya ini sanggahan. Katanya Bible palsu. Katanya Bible palsu. Jangan ke palsu dulu, Pak. Kenapa? Jangan ke palsu dulu. Buah debu. Terima kasih. Habiskan buah debu. Aduh, buah debu. Kenapa Nandar masih memakai ayat-ayat dalam Bible untuk menerangkan? Itu kalau Bapak sebentar Pak ya, kalau Bapak tanggapannya demikian, ini adalah tanggapan keputusasaan, Pak. Oh, tidak Nandar. Loh iya, Bapak tidak menyanggah ucapan saya kalau Yesus tidak disalib. Yang Bapak sanggah adalah Nandar kenapa pakai dalil Bible. Justru jangankan pakai Al-Quran, pakai Bible saja Yesus tidak disalib gitu. Nggak usah ke Al-Quran. Menurut Bible sendiri Yesus berubah rupa. Menurut Bible sendiri Yesus tidak disalib. Menurut Bible Yesus tidak disalib. Dan menurut Bible Yesus dijaga oleh Allah sesuai dengan data Quran. Quran surat As-Saffat ayat ke-181. Wassalamun alal mursalin. Keselamatan bagi para rasul. Tanya Ustadz. Pak Ustadz, bener nggak Nabi Isa menurut orang Islam itu adalah Rasul Ulul Azmi? Benar. Itulah keimanan Nandar tentang Yesus.
Yesus. Keimanan Aduh, Buih Debu, terima kasih nih, kemarin dihabiskan, sekarang habis lagi nih sama Buih Debu. Baik, berkah selalu ya. Jadi ya, saya tunjukkan datanya sekarang. ya. Pak, saya kasih orang Kristen 100.000. Kalau ada sebentar Pak. Si Bapak ini sabar Pak. Yesus tidak pernah menolak apa yang dikatakan oleh iblis. Karena iblis itu dulunya adalah malaikat terang, Lucifer. Dia ngerti ayat-ayat Bible karena dia hidup sejak Nabi Adam. Justru Yesus menambahkan Pak. Coba perhatikan. Misalnya nih, Nandar ganteng dan juga berwibawa gitu kan. Berarti juga di sini adalah membenarkan kalimat yang pertama. Sekarang kita lihat nih, Matius 4 nomor 6. Matius 4 nomor 6 justru Yesus gak membantah kalau itu udah untuk Yesus. Coba Bapak perhatikan di situ. Ya. Nih. Sebentar, saya tunjukkan. Justru Yesus membenarkan, Pak. Sebentar. Bapak coba baca ayat ketujuhnya ini. Teman-teman, justru Yesus tidak pernah menolak. Yesus berkata kepadanya, ada pula, berarti ada pula ini membenarkan yang di sini. Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau di sini, ini kecuali Yesus katakan pendusta. Sebab yang tertulis adalah, nah ini. Yesus nggak pernah menolak dan Yesus tidak pernah menyangkal. Justru Yesus menambahi sebab ada tertulis pula. Ini Bible loh, bukan ucapan saya. Benar. Nandar adalah sebentar Pak, tuh kan Bapak ini lagi dijelasin Bible sama ahlinya, nggak mau mendengarkan. Nandar adalah evangelis yang ganteng rupawan dan juga baik hati. Nah berarti dan juga baik hati ini mendambahkan diksi pertama yaitu ganteng. Yonatan Nandar adalah apologet Islam dari Sunda yang ganteng rupawan dan juga berwibawa. Nah dan juga ini konjungsi Pak. Nah berarti membenarkan diksi yang sebelumnya. Yesus juga begitu. Sebab ada juga tertulis, kan Yesus bilang gitu. Yesus gak mengatakan, hei pendusta, itu tidak pernah tertulis, itu bukan saya. Yang tertulis adalah, nah, Yesus gak pernah menyanggah, baik di dalam Lukas 4, 10, 11, maupun di dalam Matius 4, nomor ke-7. Yesus justru menambahkan, sebab ada tertulis juga, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Di dalam ayat ke-10, sebab ada tertulis juga, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau menyembah dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Di sini menunjukkan apa? Ajajil, malaikat terang, lebih ganteng dari malaikat Jibril. Ciptakan dari tanah, itu adalah dosa pertama makhluk kepada sang holik adalah dosa kesombongan. Karena dosa yang setitik ini saudara, iblis menjadi makhluk yang buruk rupa. Oleh karenanya maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk beristighfar kepada kita, Pak Jerry,
Makanya Pak Jerry segera bertobat ya. Saya sudah menyampaikan kepada Pak Jerry dari A sampai Z. Kalau Pak Jerry menerima ya syukur alhamdulillah. Kalaupun tidak Pak, target penginjilan saya bukan Pak Jerry, tetapi target penginjilan saya adalah orang-orang yang di bawah. Pak Jerry, kerajaan sorga sudah dekat. Sebab ada tertulis kepada teman-teman, siapapun yang letih lesu dan berbeban berat Pak Jerry, datanglah kepada Santo Yonatan. Maka Santo, Gembala Sidang, Gembala Agung Santo Yonatan akan memberikan kasih, sukacita, kelepasan kepada teman-teman semua. Gimana Pak Jerry, tanggapan Anda? Pak Jerry kemana? Saya kira masih ada. Aduh Pak Jerry ini kalau mau kerja bilang dong. Saya ngomong jadi kayak ngomong sendiri. Tapi begitulah ya. Nggak ada satu Kristen pun yang sanggup mengalahkan saya bahas itu. Saya sebetulnya bosen bahas Yesus tidak disalib. Tapi karena Pak Jerry belum tahu ya akhirnya saya bahas teman-teman. Topik saya itu adalah Bible versus Quran. Kalau Bible itu palsu. Mana Kristen yang paling hebat nih? Sebentar ya, sabar ya. Pak Jerry ini kalau mau pamit ya bilang dulu, Bang Nandar maaf ya, aku kerja dulu. Tadi waktunya 15 menit saja. Malah. Sotri, set. Set. Pajar, set boy. Set berarti. Sotri, set. Kristen atau Muslim? Halo? Salah naik. Sebentar ya. Kalau diam aja aku turunkan. Aku cari si anak Batak nih. Bible versus Quran. Mana si anak Batak ini? Ada nggak live dia? Teman-teman, ada nggak si anak Batak live gitu? Atau Kristen yang lain nih? Edis TV ada nggak? Coba Edis. Wah, nggak ada yang live nih, oten-oten nih. Joseph, gua cari nih Joseph. Wah, offline semua nih, oten-oten nih. Nggak ada yang live nih. Si Logika mah munafik, ngapain debat sama si Logika? Ntar ya, sabar ya, satu-satu ya. Bom-bom mana berani? Kalau bom-bom berani, saya kasih uang 100.000. Clipping mana berani? Kalau berani sini masuk. Abi, aduh, bacanya gimana nih? Kristen atau Muslim? Salah naik atau memang mau naik? Aduh. Teman-teman jangan ngerjain aku dong. Kalau naik mah naik, kalau enggak ya jangan ini. Ntar ya, teman-teman antri ya, Haji Samsul. Waalaikumsalam. Mikana nggak berani guys. Pak Haji Samsul. Ini kayaknya kenapa ini? Kok pada diam semua ini? Teman-teman ini ngetes apa gimana sih? Halo Pak Nandar. Nah, ini ada nih. Oke. Pak Opi, Kristen Ya. atau Muslim? Pak Opi, open cam dong, biar layarnya gede gitu, enak kita. Nah, Open cam biar enak, kalau saya santun enak orangnya, tenang. live nih Pak. Hah? Kok nggak bisa saya live di sini? Saya mau open cam nih Pak. Maksudnya apa? Saya mau open Ya, cam. open cam, membantah Bapak. Argumen Bapak tadi boleh. Ya, Bapak open. Ya enggak, Bapak open cam biar enak kita.
biar lebih memanusiakan manusia. Nah, itu tadi sudah. Iya. Kenapa ditutup lagi? Bisa, Nah, bisa, coba bisa. openkan Pak. Nanti kalau, nah sudah, nah enak kalau gini. Oke, saya kalau gede, kalau open cam saya presisikan layarnya. Nah, Kristen si Bapak. Udah saya Di open cam aja. Halo? Iya. Ya ini nggak bisa lagi nih. Open cam. Udah bisa nih. Siap. Abang, bukan bapak-bapak ini, abang-abang nih. Abang Kristen atau Muslim? Kristen. Oh, Kristen. Saya ingin bantah Baik, yang Abang. boleh nggak? Mazmur Gimana, 91 gimana? yang Bapak bilang Yesus tidak disalibkan dari saat itu. Oh, Ya. masih bau bahas Yesus tidak disalib ini. Iya, saya punya buktinya. Iya. Iya, saya punya argumennya nih Pak. Boleh silahkan. Ya. Jadi kan artikel membantah klaim bahwa Mazmur 91 Enggak, Bapak ini baca di mana itu? dari Sini GPT lihatnya saya. ke saya, Pak. Bang. Dari GPT berbayar. Bapak lihatnya ke saya, Pak. Enggak, Bapak lihatnya ke saya. Jangan, Bapak ngelihatnya jangan kemana-mana. Bapak tenang aja, saya nggak bakal menghujat Bapak, nggak bakal marah-marah. Saya itu orangnya, saya ini orangnya kepenuhan Roh Kudus, Pak. Saya ini hafal 9 buah roh. Dan saya mengimplementasikan 9 buah roh itu. Kasih, sukacita, Bagus. damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh saya sudah mengimplementasikan. Bagaimana saya tidak sabar, bagaimana saya tidak murah hati, bagaimana saya tidak baik, bagaimana saya tidak setia. Saya setia semua. Dan penguasaan diri. Saya itu orangnya fleksibel. Kalau yang dihadapi santun, saya akan lebih santun lagi. Nah, ini Abang kayaknya saya masih 25 tahun ya Abang ya. Ini saya panggil Bapak atau Abang nih? Abang berapa ini? Boleh bebas saja. Bapak aja deh ya, biar menghormati ya. Ya, Pak Nanda. Baik Pak, coba Bapak jawab nih. Mungkin tadi sudah mendengar dari tadi, silakan Bapak sanggah gitu ya. Ya, saya akan Bang dari Mazmur 91 yang tadi Bapak pakai ya. Iya, boleh. Mazmur Silakan. Mazmur 91 sering dikali digunakan oleh beberapa pihak termasuk Nanda untuk mengklaim Bapak baca artikel. Iya, itu saya bikin dari penelitian ini Pak, dari Amerika, Dari Harvard, mana itu? dari saya baca dari Bapak baca artikel malahan. Iya, saya kan Saya kira soal berdasarkan boleh silakan. saya kan pakai GPT berbayar, tenang Pak, santai. Saya soal Oh, siap. pendapat Bapak dan saya coba Bapak orang kaya ya. Pakai apa, Pak? Pakai apa tadi? GPT Pakai berbayar. apa tuh, Pak? Jadi Bapak tahu kayak AI kan yang bisa analisis semua itu apa tuh, bisa tahu apa tuh semua jawaban, bikin gambar gitu. Oh, boleh. Chat ini mobil. Oh, ini apa? Mobile Legend. Saya juga main, Pak, PUBG Mobile. Enggak, beda. Yang Itu game AI, itu. Pak. Yang dipakai di kayak kampus, Bapak tahu kayak Harvard, MIT. AI ya, siap. Oke lah, terserah Bapak lah, mau AI mau PUBG Mobile. Saya nggak suka ML. Kalau Mobile Legends saya nggak suka. Saya sukanya PUBG Mobile, teman-teman. Kalau lagi santai saya pakai PUBG Mobile. Kalau Free Fire nggak pernah. Itu bocil semua di sana. Ya, jadi Mazmur 91 sering dikali digunakan oleh beberapa pihak untuk mengklaim bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan. Dalam klaim tersebut, Mazmur 91 dianggap sebagai bukti bahwa Yesus dilindungi secara ilahi dari kematian oleh salib. Artikel ini tujuan untuk membantah klaim tersebut dengan mendasarkan argumen pada penafsiran teologis yang lebih mendalam dan data sejarah yang diakui oleh akademisi terkemuka dari universitas-universitas terbaik dunia. Kami juga akan meninjau bukti sejarah yang menguatkan bahwa Yesus benar-benar ditangkap dan oleh orang Romawi dan disalibkan seperti yang tercatat dalam kitab dan Alkitab dan sumber-sumber sejarah lainnya. Pendahuluan Mazmur 91. Pelan-pelan, Pak. Bapak pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Saya ini makanya, Pak, gini loh, Pak ya. Saya tidak pernah diskusi kecuali berdasarkan kemampuan yang sudah terpatri di dalam sanubari saya yang terdalam. Saya nggak debat kalau cuma baca-baca begini ya. Itu nanti jangan-jangan Bapak juga nggak paham isinya apa. Makanya pelan-pelan. Atau gini aja, Bapak baca terlebih dahulu, sampaikan intisari dari artikel yang Bapak baca itu apa gitu loh. Sanggahannya mana,
entry point-nya apa, kalau dibaca semua Pak, itu bukan kita diskusi namanya, itu sedang dosen sedang ngajarin mahasiswanya atau orang lagi seminar gitu. Kan ini kan bukan seminar Pak, diskusi. Kalau saya jelas, kalau saya belajar Kristologi 16 tahun. Saya menguasai Bible dalam 4 bahasa, Ibrani, Suryani, Yunani, Arabik. Ya, bisa semua saya. Nih, Silahkan, apa intisarinya? Yang menyanggahnya dari mana? Mazmur 91 ayat 11 sampai Silakan. 12 kan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Benar kan? Ayat Iya, ini yang terus? sering diartikan untuk para penentang penyaliban Yesus. Tapi dari akademisi terkemuka dari universitas kayak Harvard Humanities menunjukkan penafsiran ini tidak sesuai dengan konteks keseluruhan kitab Mazmur dan tidak dapat digunakan untuk mengklaim bahwa Yesus tidak disalibkan. Itu namanya asumsi Pak. Kalau saya kan nggak menafsirkan. Saya nggak menafsirkan, saya hanya membaca Bible dengan metode bil maksur. Jadi ayat dimaknai dengan ayat. Kalau yang Bapak baca artikel itu menafsirkan ayat dengan opini pribadi. Sekarang Bapak Opit ya Jeremy yang ganteng ini coba baca 1 Korintus 4 ayat 6. Baca dulu. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Bapak baca. Coba. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Dibaca dulu, Pak. 1 Korintus 4. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan hidayah. Saya lihat Bapak sangat kalem, sangat tenang. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah ya. Kalau saya tidak menambahi, tidak mengurangi. Semua yang tertulis di dalam Bible itulah yang saya sampaikan bahwa Yesus tidak disalib. Kalau itu mau pendapat argumen dari doktor teologi, mau dari sekuler, mau dari apa, itu asumsi. Kalau saya nggak asumsi, saya berdasarkan ayat. Sekarang Abang atau Bapak ya, ini sebenarnya masih muda ya. Abang aja deh. Abang buka 1 Korintus 4 ayat 6. Ya, saudara-saudara. Coba buka, Bang. Kata ini aku kenakan pada dirimu sendiri dan pada Apolos karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui apa yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Kalau saya ini hanya menyampaikan apa yang tertulis. Matius 4 ayat ke-6, sebab ada tertulis, bukan sebab ada asumsi, bukan. Sebab ada tertulis tentang engkau. Apa kata Yesus juga? Sebab ada tertulis juga. Yesus saja membenarkan. Nah, Matius 4 ayat ke-6, sebab ada tertulis mengenai engkau, jangankan engkau disalib, jangankan engkau dibunuh, jangankan engkau ditangkap, teratuk batu saja akan ditatang oleh malaikat-malaikat Tuhan. Yesus bukan hanya ditangkap, diludahi, ditinju, dipukul. Sedangkan Matius 4 ayat ke-6 yang berbicara tentang Yesus, teratuk, tersandung batu saja akan ditopang oleh malaikat. Bagaimana dengan diludahi? Diludahi itu bukan suatu peristiwa yang diludahi, ditinju, dipukuli barang-barang, itu adalah penghinaan. Lebih besar bahayanya dari sekedar tersandung, Pak. Kalau tersandung kita, kalau diludahi, malunya minta ampun, Pak. Yesus ditinju, ditonjok di depan banyak orang. Ini namanya mempermalukan. Makanya, baik dalam Mizmor maupun di dalam Al-Quran, Yesus dilindungi oleh Allah. Dalil Qurannya mana kalau Yesus dilindungi Allah? Quran surat 37 ayat 181. Wassalamun alal mursalin. Keselamatan bagi para Rasul Allah. Tanya Kiai, tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, Yesus atau Nabi Isa itu Rasul Ulul Azmi atau bukan? Rasul. Kalau Rasul, berarti keselamatan bagi para Rasul. Makanya Allah mengatakan apa di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Kalau saya nggak nafsirkan loh. Kalau orang menafsirkan, kalau orang berasumsi, itu berdasarkan dogma dan doktrin. Kalau saya tidak ada kepentingan di sini, saya hanya membacakan apa yang tertulis. Tetapi saya teringat, saya sedih kalau mendengar sabda Rasulullah SAW. Menurut Rasulullah SAW, Abang ganteng, perhatikan.
Mm-mm. Kata Rasulullah, yang masuk surga itu hanya umat Islam. Yesus Islam. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Para sahabat bertanya-tanya dong. Kalau sekarang mah kamu nanya ya. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, mahia aba ya Rasulullah. Siapa orang yang menolak surga itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waman atau ani daholal jannah. Siapa yang taat, siapa yang percaya, siapa yang mengikuti ajaranku, daholal jannah, pasti masuk surga. Jadi bukan insya Allah masuk surga itu, pasti masuk surga. Tetapi kata Rasulullah, walakin waman asoni, siapapun yang kemudian tidak percaya kepadaku, tidak beriman kepadaku, pakoda aba, maka merekalah orang yang menolak surga. Tiap malam saya menangis tersedih-sedih ketika mendengar sabda Rasulullah di hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Man sami abi min umatin, siapa di kalangan umat ini, Yahudiun, orang-orang Yahudi, au nasroniun, orang-orang Kristen, falam tu'min bi daholanar. Apa artinya? Siapa di kalangan umat ini, baik Kristen maupun Yahudi, baik Majusi, Hindu, Buddha dan lain sebagainya itu, mendengar tentang Nabi Muhammad, kemudian mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka mereka masuk neraka jahanam selama-lamanya. Nandar, itu kan hadis. Ada nggak di dalam Qur'annya? Ada. Quran surat Al-Bainah ayat ke-5. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Artinya apa dong Santo Yonatan? Artinya orang-orang kafir di antara ahlul kitab, Yahudi dan Kristen, dan para penyembah berhala, mereka adalah para penghuni neraka jahanam, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi mereka itu kekal di dalam neraka jahanam. Kalau orang Islam bagaimana nasibnya Nanda? Dibaca ayat ketujuhnya. Innalladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, dan mereka ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Apa balasannya? Zazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khosyarobah. Artinya apa Nandar? Kok kamu pinter banget berdalil? Ya saya kan dipenuhi Roh Kudus, makanya pinter berdalil. Oke. Artinya apa? Adapun orang-orang beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Yang lebih menarik lagi, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho, bersyukur atas ketetapan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya Bang, tidak pernah ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Jaminan keselamatan hanya ada di dalam Islam. Dan saya pastikan tidak pernah ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat Yesus tidak disalib. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di dalam Quran surat ke-6 ayat 9, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan dengan membawa agama yang benar. Apa implikasinya? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, maka akan dimenangkan atas segala agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya, Pak. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Quran, belajar ilmu, kemudian mengajarkannya. Kemudian apalagi kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Makanya saya belajar bahasa Suryani, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani. Pendeta, terjemahan saja. Saya belajar Suryani saja 1 bulannya 1 juta.
Baru sebulan setengah saya belajar, saya nggak lanjut lagi. Moreh, mohon maaf Moreh, saya nggak bisa lanjut lagi bahasa Suryaninya. Nggak kuat bayarnya Moreh, tapi alhamdulillah sudah bisa baca. Kamu evangelis, silakan lanjutkan dakwahnya. Alhamdulillah, baru 1 bulan setengah saya sudah bisa baca Suryani. Kenapa saya bisa baca Suryani? Allah memberikan hikmah, Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak semua orang diberikan waktu untuk belajar, dan tidak semua orang diberikan talenta untuk menguasai bahasa-bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Begitu abang. Bapak tahu nggak? Sekarang datanya mana kalau Yesus disalib? Bapak tahu nggak penjelasan Mazmur 91 ayat 1, 11 sampai 12 itu bukan maksudnya itu membenarkan bahwa Yesus itu tidak disalib, Pak. Itu artinya perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang selalu mau berharap padanya loh, Pak. Coba Bapak baca sekarang Matius 4 nomor ke-6. Kemudian saya tanyalah sama Bapak nih, Pak, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi semuanya terjatuh? Dan kenapa kisah Yudas di dalam Yohanes 18 hanya berakhir pada ayat ke-5? Kemana perginya Yudas? Padahal Yudas ini adalah tokoh sentral di dalam menjadi awal terjadinya penyaliban, yaitu dialah orang yang berkhianat. Kenapa perginya? Kemana perginya Yudas? Coba saya tanya. Menurut ayat Bible ya, saya nggak mau berasumsi ya. Pertanyaan saya ulangi. Kalau sebentar Pak ya, coba Anda jawab pertanyaan saya. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi yang lengkap dengan persenjataan canggih, penerangan yang terang, kenapa mereka mundur dan terjatuh? Itu yang pertama pertanyaan saya. Lalu yang kedua, 2 saja biar nggak bingung. Kenapa kisah Yudas di dalam Yohanes pasal 18 hanya berakhir pada ayat ke-5? Padahal dia adalah tokoh sentral yang menyebabkan Yesus disalib. Dan anehnya, kenapa Petrus atau Kefas kok dia tidak marah kepada Yudas, malah dia menghuluskan pedangnya kepada Malchus, seorang rabi Yahudi yang tidak bawa senjata. Malchus yang mau dibunuh oleh Kefas itu, cuma kan Kefas pinter silat tuh, ketika mau ditebas batang lehernya itu dia mengelak, hiat, akhirnya kenanya ini adalah telinganya Malchus. Malchus itu kenapa yang diceritakan adalah Malchus? Kemana perginya Yudas, Pak? Kemana perginya Yudas, dan kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Silakan Bapak jawab. Tunjukkan datanya. Sebagaimana 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Coba jawab. Nah, coba googling boleh. Tentara Ya, Romawi boleh. dan rabi Yahudi terjatuh. Itu di Yohanes 18 ayat 6, hal ini dianggap sebagai momen kekuatan ilahi Yesus yang membuat mereka tersungkur, menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas bahkan atas mereka yang datang untuk menangkapnya. Kenapa Yudas itu berakhir di Yohanes 5? Sebaiknya kisah pengkhianatan Yudas muncul. Sebentar Bang. Abang, stop dulu Bang. Ayat 21 sampai Abang, 30. sebentar dulu. Tenang aja Bang, nggak usah tergusu-gusu burung gusu itu bahasa Sunda. Sebentar. Ojo ke susu itu bahasa Jawa. Saya apa bahasa Indonesianya itu ya? Burung gusu bahasa Sunda. Ojo ke susu bahasa Indonesianya apa ya? Saking belajarnya banyak bahasa jadi lupa bahasa Indonesia. Oh ya, tergesa-gesa, terburu-buru. Terima kasih teman-teman. Nah ini, jangan terburu-buru Bang bacanya. Pelan-pelan aja, saya ulangi ya. Jadi pelan-pelan saja. Kan ada lagunya. Pelan-pelan saja. Ya. Pak, saya tanya sama Bapak nih. Pelan-pelan nih, saya ulangi nih. Ya. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi itu terjatuh? 1, kenapa tuh? Yang kedua, kenapa Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5? Padahal Yohanes pasal 18 jumlah ayatnya adalah 40 ayat. Dijawab pelan-pelan, dan tadi Bapak mengatakan kenapa mereka terjatuh? Karena ada kekuatan. Nah, karena ada kekuatan ini tertulis di mana? Silakan. Kenapa ada kekuatan yang menyebabkan mereka terjatuh? Ini tertulis di mana? Silakan. Pelan-pelan ya, jangan tergusu-gusu. Tadi sudah dibenerin. Jangan tergusu-gusu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Pelan. Biar yang lain paham, Pak.
Silakan. Baik, saya akan Coba pakai ayat. Ya, Hmm. saya akan jelasin dengan Jangan tergopoh-gopoh. Tergopoh-gopoh itu orang yang ini ya, lari yang tergopoh-gopoh. Salah, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Makanya Pak, jangan pakai AI. Kalau AI itu bukan rujukan. Enggak, Pak. Saya bisa Oh, pakai jawabnya, Pak. AI, pakai Roh Kudus saja, pakai Roh Kudus. Saya Kalau saya kan jawab, kepuluhan Roh Kudus nih. Jangan pakai itu, jangan pakai AI. Kalau AI itu nggak menjadi patokan kebenaran, Pak. Karena itu namanya Coba. Filipi 2 ayat 6 sampai 7, yaitu kan Yesus itu merendahkan diri. Apa tuh dia mengosong apa? Bapak baca di Filipi 2. Kok apa kaitannya dengan mereka terjatuh kok bisa mengosongkan diri, Pak? Ya, Coba buktinya apa di- kaitannya? Bapak baca ayat 7 Ya. apanya? Yesus apa? Bapak paham nggak dengan pertanyaan saya? Pertanyaan saya, kenapa mereka terjatuh? Karena ini. Nah, karena apa mereka terjatuh itu karena apa? Tadi Yang Bapak jatuh sudah karena mengatakan karena ada Bapak kekuatan ilahi. kan? Nah, Ilahi. ya ada kekuatan ilahi ini tertulis di mana gitu loh. Sehingga mereka terjatuh karena kekuatan ilahi itu kenapa? Bukankah penyaliban itu adalah buah keselamatan bagi sebuah manusia? Kenapa harus terjatuh? Harusnya, tentara Romawi, sini. Kalau kalian menyalib aku, nanti mereka ditebus dosanya loh. Harusnya begitu. Ini malah kenapa ada